Kita lanjutkan diskusi kita pendengar. Saya bersama analis kebijakan ahli media bidang karakter dan wawasan kebangsaan Polhum Kemendagri, Pak Bangun Sitohang. Pak Bangun, selamat pagi. Jelang siang nih Pak Bangun. Pagi Mas Bayu. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu, salam kompak juga. Siap, saya lagi bergelora soalnya ini momen Sumpah Pemuda. Iya, siap. Tidak hanya hari ini, besok-besok pun juga insya Allah begitu ya Pak Bangun. Tetap harus. Selagi kita mengakuin kita sebagai warga bangsa. Siap. Selalu dan tetap bersama membangun bangsa atau bersatu membangun bangsa. Itu dia. Saya pagi tadi bersama teman-teman kalangan intelektual, dia singgung memang. Pemuda punya banyak keahlian, skill dan sebagainya. Tapi yang sangat mendasar selain masalah religi, itu adalah wawasan kebangsaan. Itu pondasi utama. Gimana perkembangan dari teman-teman Polhum Kemendagri mengisi wawasan kebangsaan itu sebagai basic untuk generasi Z maupun Y kita? Jadi begini, kita itu sekarang ini kan mayoritas ya bisa dikatakan 60% kalau kita kalkulasi dari hasil sensus penduduk tahun 2020, generasi milenial itu 25 sekian persen dan generasi Z 27 sekian persen. Totalnya 60%. Berarti yang untuk produktif nanti 20 tahun mendatang, katakanlah 2045 saat tahun merdeka, itu nanti generasi Z, generasi benar-benar generasi muda seperti gitu. Nah, kalau dari sekarang kita asup dengan literasi kebangsaan, sehingga ke depan itu kita tidak lagi loss ketika kita tahun 98 banyak hal-hal yang menyangkut kebangsaan kita kurang rawat, sehingga muncullah isu-isu yang sifatnya degradasi semangat kebangsaan. Jadi melalui Sumpah Pemuda ini, setiap peringatan, apapun namanya peringatan, pasti ada pesan sejarah yang harus kita maknai. Kita sudah bilang kita satu tanah air, jaga tanah air tersebut dari lingkup-lingkup yang bisa mengganggu kenyamanan dalam misalkan berinvestasi, bagaimana orang bisa untuk berbisnis, semua itu. Itu konkretnya yang harus kita tanamkan kepada generasi muda. Bagaimana kita menjadi entrepreneurship muda, bisa mengelola tanah airnya, kekayaan-kekayaannya, kekayaan alam itu sehingga menjadi produktif, inovatif, kreatif, sehingga membangun kolaboratif dalam rangka pembangunan bangsa yang lebih maju. Apalagi kita, tadi saya dengar di IKN, ada para pemuda dengan berbagai prestasi ya. Ya. Mas Bayu ya. Nah, disebutkan lah ada Menpora di sana ya. Iya. Itu merupakan trigger. Trigger artinya untuk memicu bagaimana generasi muda itu ya seperti tadi, itu bagaimana menciptakan hal-hal yang bisa membangun ke depan yang lebih baik. Nah, kita ketika Sumpah Pemuda itu yang tahun 2028 itu kita menyisihkan hal-hal yang sifatnya ego sektoral sehingga kita bersatu untuk ada kekuatan. Makanya makna bersatu itu adalah bagaimana membangun kekuatan bersama. Sehingga jangan lagi, karena saya, karena begini. Hal-hal seperti itu sudah stop ketika 28 sebenarnya. Kalau titik kulminasinya, kita terbit di 45 merdeka. 20 tahun kan? Yang kalau 28 sampai 45 kan sekitar 20 tahunan. Jadi, pancaroba politik kebangsaan itu tidak jauh seperti pancaroba anak pemuda juga gitu, Mas Bayu. Nah, mumpung ini kita mulai start, apakah di KN dimulai mercusuarnya untuk hal-hal yang menyangkut pembangunan generasi muda, nah itu ditanamkan literasi kebangsaan yang paling penting. Karena kalau apapun kita bangun semuanya, kalau cara berpikirnya masih mindset yang tidak persatuan, ya kita nanti kembali lagi ke zaman-zaman sebelumnya. Jadi intinya, marilah kita hadapi tantangan bangsa ke depan, apalagi kita akan menghadapi tahun demokrasi 2024. Ciptakan rasa kebersamaan, kondusif, bersatu. Nah, dengan bahasa Indonesia yang benar juga, gitu. Kadang-kadang bahasa itu kan menunjukkan bangsa. Sekarang banyak istilah-istilah bahasa yang jadi hoax, gitu. Sehingga bisa persepsinya aneh-aneh. Nah, ini juga kita hargai juga bahasa Indonesia kita itu. Nah, terakhir ini kan kita sepertinya kurang fokus juga ya tentang tata bahasa kita ya. Nah, ini perlu dijaga nih. Sumpah kita sudah di situ. Karena go internasional ini memang sudah buat semua orang sudah dengan bahasa-bahasa yang sangat vulgar gitu. Nah, bagaimana istilah-istilah bahasa Indonesia itu dibangun kembali. Kalau dulu kan kita selalu merdeka atau mati. Itu kan ketika kita mau merdeka, mau berjuang. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hal-hal seperti ini walaupun dia hanya slogan, tapi ini menanamkan rasa patriotisme terhadap rasa kebangsaan kita. Tapi intinya, berbicara wawasan kebangsaan, setiap warga negara Indonesia harus tahu. Yaitu 4 hal tadi yang selalu kita bilang,
MPR juga selalu mengeluarkan itu Pancasila, ya. Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kan ditanya, apa itu Pancasila? Pancasila itu konsep nilai. Jadi kalau kita menemukan sesuatu di dalam hidup berbangsa ini yang konsepnya tidak pas dengan nilai Pancasila, ya kita lihat lagi dasar-dasarnya di normatifnya, yang operasionalnya. Pancasila sebagai nilai, dia masih perspektif di dalam nilai kognitif kita, di pengetahuan. Tapi bagaimana dia implementatifnya, ada di norma hukum, yaitu dari Undang-Undang Dasar sampai turunan ke bawah. Gitu. Bagaimana merawat hubungan antar manusianya, antar anak bangsa, ingat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya ulangi, mungkin saya pernah bicara juga ketika itu Hari Kesehatan Pancasila. Coba nanti Mas Bayu lihat, ya kita sama lihat, walaupun tidak ada kita Pancasila, tapi cengkraman kita tidak Bhinneka Tunggal Ika, seperti kaki Garuda itu ya. Itu kan nah, ya itu juga tidak bisa terpecah belah gitu cara pandangnya. Boleh nanti dia menilai tentang ketuhanan manusia, menurut perspektif dia. Ya, tapi ketika sudah berbicara masalah ketuhanan manusia dalam sistem nilai Pancasila yang 5 tadi itu, tetap Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi pegangan dalam konsep hubungan antar manusianya sebagai warga bangsa. Ngapain kita dengan itu? Yaitu menjaga NKRI. Baik. Itu perspektifnya. Iya, saya ingin tahu juga ini Pak Bangun, mungkin concern dari teman-teman di Polpum Kemendagri dalam 3-4 bulan belakangan maupun hingga tutup tahun nanti akan seperti apa. Tapi kita tahan sejenak ya Pak Bangun. Ya, silakan. Pendengar, saya bersama Pak Bangun Situang, kami kembali setelah yang berikut ini. Pendengar, saya masih bersama analis kebijakan ahli media bidang karakter dan wawasan kebangsaan Polpum Kemendagri, Pak Bangun Situang. Pak Bangun, ini 3 bulan belakangan mungkin atau hingga tutup 2022, apa yang menjadi concern untuk kemudian masalah wawasan kebangsaan? Karena sifatnya ini kan kayak estafet, begitu generasi ini naik usia akan muncul generasi yang berikutnya. Silakan Pak Bangun. Ya. Jadi kami di Kemendagri khususnya di Gen Polpum ya di bawah pemimpin Pak Bahtiar, kita itu ada konsep dalam rangka pendidikan wawasan kebangsaan dan ini sudah ada sejak tahun 2012 Mas. Namanya program pendidikan wawasan kebangsaan. Halo? Iya, kami mendengarkan. Jadi ini kita semua lini masyarakat itu dari mulai desa sampai kota, terus di seluruh lini kehidupannya, lintas kehidupannya membuat diversitasnya. Di Kabupaten Bogor itu, di Kota Bogor, ada namanya Kader Penyuluh Wasbang, melibatkan RT RW dan masyarakat-masyarakat sampai ke tingkat RT RW ya mungkin. RW. Nanti Mas bisa untuk konfirmasi ke Kota Bogor. Itu merupakan cikal bakal. Kalau kita kan ada penyuluh KB, ada penyuluh pertanian. Nah, bangsa ini kenapa nggak ada suluhnya? Setelah kita nggak ada P4 loh Mas ya. Ya. Mas Bayu ya, nggak ada P4. Dengan loss control adalah muncul ini, itu adalah impact daripada kita tidak merawat bangsa ini ketika itu pasca reformasi. Kita sibuk dengan euforia kebebasan yang menurut kita, tidak menurut konsep kebangsaan. Ini konkretnya. Nah kita kan ketika itu, waktu Sumpah Pemuda itu, dia kan konsepnya ingin merdeka. Tapi karena mesti cerai-berai, makanya Yong-Yong itu gabung semua. Udah, kita satu tanah air, kita satu bangsa, satu bahasa. Meskipun itu hanya mesti ketika itu semangat, tapi dia menghasilkan kan tahun 45, kira begitu. Nah, pasca 45 kita nggak rawat yang kesumpah tadi, nggak kita pegang. Di 65 bergejolak, karena masing-masing ego, kembali lagi kepada ego masing-masing gitu. Nah, ke depan ini, kita apapun ceritanya, kita sudah sampai kepada generasi milenial Z tadi itu. Ini kalau tidak diantisipasi sejak dini, maka kita akan menghadapi, ya bisa katakanlah degradasi moral kebangsaannya. Nah, Kemendagri karena dia lingkup dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pemerintah pusat, di perwakilannya adalah di provinsi pemerintah pusat, kemudian provinsi kepada kabupaten kota. Ini sistem otonomi kita. Nah, kita bagaimana terhadap generasinya itu di program-program Kesbangpol ya, untuk di daerah-daerah itu kalau dulu di Gensospol. Ya, nah, Kesbangpol sekarang ya. Iya, dulu Kesbangpol. Jadi dia berhubungan dengan pasal 25 di Undang-Undang Pemda itu, bagaimana Wasbang, NKRI, dan semua menyangkut lingkup kehidupan demokrasi itu masuk ke ranah pemerintahan umum. Nah, tugas-tugas ini adalah bagian yang masuk ke lintas semua kehidupan masyarakat. Siapapun dia, apapun profesinya, yang namanya pelajaran atau pemikiran atau nilai kognitif tentang wawasan kebangsaan, itu wajib dipahami. Karena bangsa ini yang milik kita, ya kita juga merawat. Kalau hal-hal lain itu adalah untuk melengkapi dalam tata kehidupan kita sebagai satu warga bangsa. Nah, kalau Kemendagri sudah sejak dulu melaksanakan
pendidikan wawasan kebangsaan. Nah, kita terakhir ini dengan Kemenko PMK ada yang namanya revolusi mental yang selalu digelorakan juga oleh Pak Presiden. Ada 3 hal core revolusi mental, yaitu etos kerja, gotong royong, dan integritas. Di 2023, sesuai dengan peta jalannya, kita sudah masuk kepada yang namanya fase integritas. Diuji integritas kita terhadap loyalitas, terhadap regulasi, dan bagaimana pola kepemimpinan yang kita saling menghargai satu sama lain. Nanti di 2024, nah disitulah penaltinya untuk menguji integritas tersebut. Nah, hal-hal ini sudah kita mulai. Contoh saja gini, Mas. Kalau belum waktunya, kita jangan membiasakan mendahului dari regulasi yang ditetapkan gitu. Nah, sekarang ini kan dalam fase-fase sedikit bingung untuk membangun demokrasi. Ini kan kita masih fase pendaftaran partai politik misalnya seperti itu ya. Dan tunggu dulu selesai. Selesai itu baru masuk fase menentukan yang lain. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang salah jangan kita ulang lagi sehingga bangsa ini berjalan pada roda yang tertib. Melalui RRI, mungkin pendidikan wawasan kebangsaan ini perlu digelorakan. Sehingga kalau ada orang yang tidak setuju dengan pendidikan kebangsaan, itu wajib ditanya semangat kebangsaannya di mana gitu. Kalau dalam main bola kartu merah aja begitu atau gimana? Ya, paling kita kasih advice lah. Kalau advice dulu ya. Advice dulu, karena itulah kalau di sekolah juga kan ada berbagai konseling, ada seperti gitu. Bangsa ini intinya harus dirawat, Mas. Karena fase 20 tahun sekali ganti generasi kan, 08, saya selalu bilang 08, 28, 45, 65, hampir 78, masuk di 2023 ini setelah 98. Itu dah siklus pangsarobannya situ. Masuk di 2023, kita ketemu generasi yang tadi Mas Bayu pancing tadi ke saya itu, generasi Z dan generasi milenial, 60%, Mas. Itu akan menentukan di 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Baik. Nah, kalau yang 94 tahun kita Sumpah Pemuda, ya masih dipegang sumpahnya. Nah, meskipun kadang-kadang kita selalu ingkar dengan sumpah itu. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Baik.